Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam materi tema berbusana sesuai syariat Islam tahap 2, yaitu terkait dengan dalil-dalil berbusana sesuai syariat Islam, manfaat, tujuan, dan serta adab-adab berpakaian sesuai syariat Islam. Untuk itu, mari kita mulai dari yang pertama terkait dengan dalil-dalil yang menunjukkan perintah berhijab. Yang pertama, dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat tersebut, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukmin, termasuk anak-anak perempuan beliau, untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non-mukmin. Hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu, karena dengan mengenalkan jilbab, orang lain mengetahui bahwasanya dia adalah seorang mukmin yang baik. Islam begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi, baik di dalam lingkungan kerja, keluarga, maupun dalam hal berteman. Yang kedua, disebutkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya yaitu auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam, atau hamba sahaya yang mereka miliki, ataupun para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau kepada anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Maksud dari Quran Surat An-Nur ayat 31 adalah yang pertama terkait dengan menjaga pandangan. Pandangan itu diibaratkan sebagai panah setan yang siap ditembakkan kepada siapa saja. Panah setan adalah panah yang jahat yang merusakkan dua pihak sekaligus, si pemanah dan yang terkena panah. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, yaitu pandangan mata itu merupakan anak panah yang beracun yang terlepas dari busur iblis. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya ganti dengan manisnya iman di dalam hatinya. Hadis ini tercantum dalam kitab Al-Dawa karya Ibnul Qayyim. Kandungan Quran Surat An-Nur ayat 31 yang kedua adalah menjaga kemaluan. Orang yang tidak dapat menjaga kemaluannya pasti tidak dapat menjaga pandangannya. Hal ini karena menjaga kemaluan tidak akan dapat dilakukan jika seseorang tidak dapat menjaga pandangannya.
menjaga kemaluan dari zina adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kehormatan. Karena dengan terjerumusnya ke dalam zina, bukan hanya harga dirinya yang rusak, orang terdekat di sekitarnya seperti orang tua, istri atau suami, dan anak pasti akan ikut tercemar. Yang ketiga adalah menjaga batasan aurat yang telah dijelaskan dengan rinci dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kepada setiap mukminah atau perempuan-perempuan muslim untuk menutup auratnya, yaitu dengan cara memakai kerudung atau khimar dan memakai jilbab atau pakaian yang longgar. Kepada mereka yang bukan mahramnya, kecuali yang biasa nampak, yaitu muka dan telapak tangan. Di antara orang-orang yang boleh melihat auratnya adalah yang pertama suami, mertua, saudara laki-laki, anaknya, saudara perempuan, anak laki-laki, dan pelayan tua yang tidak ada hasrat terhadap wanita. Akan tapi perlu diperhatikan bahwasanya menutup aurat dengan cara memakai jilbab dan kerudung adalah hal yang wajib bagi setiap muslimah. Sedangkan batasan aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Fa inna ma tahta sirrati ila rukbatihi minal aurat, rawahu Ahmad. Artinya, maka sungguh di antara pusar sampai lutut adalah aurat. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian dalil yang ketiga adalah yaitu hadis Nabi Muhammad SAW dari Ummu Atiyah. Ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari Fitri dan Adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis tersebut adalah bahwasannya Allah memerintahkan kepada para wanita untuk menghadiri prosesi sholat Idul Fitri dan Idul Adha, walaupun dia sedang haid, sedang dipingit, atau tidak memiliki jilbab. Bagi yang sedang haid, maka cukup mendengarkan khutbah tanpa perlu melakukan sholat berjamaah seperti yang lainnya. Wanita yang tidak memiliki jilbab pun dapat meminjaminya dari wanita lain. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam kegiatan Idul Adha dan Idul Fitri. Adapun fungsi pakaian menurut ajaran Islam, yang pertama adalah sebagai penutup aurat. Fungsi pokok pakaian bagi manusia menurut syariat Islam adalah untuk menutup aurat. Aurat adalah bagian-bagian tubuh yang dilarang dilihat oleh orang lain yang tidak berhak melihatnya. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Pakaian sebagai penutup aurat harus dapat menutupi seluruh bagian tubuh yang menjadi aurat pemakainya. Hal ini disebutkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Menjelaskan bahwa memakai kerudung harus sampai menutup sebagian dadanya. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah sebagai pelindung tubuh. Fungsi pakaian untuk melindungi tubuh dari gangguan luar seperti debu, udara dingin, benda tajam, atau sinar matahari. Pakaian sebaiknya longgar dan tidak ketat, sehingga keringat dan kotoran tidak tertahan dan menempel di kulit. Pakaian untuk udara dingin sebaiknya dipilih dari kain yang tebal dan mampu menahan hembusan angin. Bahan pakaian sebaiknya bersifat dingin dan mudah menyerap keringat.
Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai perhiasan. Perhiasan adalah segala sesuatu yang dipakai untuk mempercantik dan memperindah pemakainya. Islam tidak pernah menghalangi hasrat fitrah manusia yang menyukai kecantikan ataupun keindahan estetika. Adapun fungsi pakaian sebagai perhiasan dimaksudkan untuk memperindah penampilannya sehingga lebih sedap dipandang mata. Kemudian fungsi yang keempat atau yang terakhir adalah sebagai identitas. Fungsi pakaian sebagai identitas maksudnya adalah pakaian menjadi penunjuk identitas pemakainya. Misalnya, pakaian seragam sekolah, seragam merah dan putih menunjukkan siswa SD, seragam biru dan putih menunjukkan siswa SMP, dan siswa SMA memakai pakaian abu-abu dan putih. Begitu juga dengan Islam, diperintahkan untuk mengenakan pakaian sebagai identitas seorang Muslim, yaitu menutup seluruh auratnya. Untuk perempuan yaitu memakai jilbab dan khimar. Adapun adab berpakaian menurut Islam, di antaranya adalah yang pertama, membaca doa ketika berpakaian. Hal ini telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan membaca Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi hauli wal minni wala quwwah. Yang artinya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rizki darinya tanpa jerih payah dan kekuatan dariku. Kemudian yang kedua adalah memulai tangan kanan. Islam adalah agama yang kompleks, yang sangat detail mengatur umatnya. Kemudian yang ketiga adalah tidak berlebihan dalam berpakaian. Hal ini disebutkan dalam hadis Muhammad SAW, Kulu washrabu walbusu watasaddaqu fi ghairi israfi wala mukhtilah. Yang artinya, maka dan minumlah, berpakaian dan bersedekahlah dengan tidak boros dan berlebih-lebihan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak berlaku sombong. Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, Allah tidak akan melihat pada orang yang melebihkan kainnya karena sombong. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu al-rajula yalbasu labsatal mar'ah wal mar'ah talbasul libasatir rajul. Rawahu Abu Dawud wal Hakim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat laki-laki yang berpakaian perempuan dan perempuan yang berpakaian laki-laki. Apalagi pada masa-masa kini, banyak sekali orang-orang yang berpakaian seperti perempuan, baik cara pakaian maupun cara tingkah laku. Di acara televisi, di acara sosial media, banyak sekali kita temukan hal-hal yang serupa. Hal ini menandakan bahwa kiamat semakin dekat. Oleh karenanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yaitu tidak memakai sutra bagi laki-laki, karena hal ini diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, Haruma libasul hariri wa dhahabi ala dzakuri ummati wa halalin nisaihim. Yaitu diharamkan pakaian yang terbuat dari sutra dan emas bagi kaum laki-laki umatku, tapi dihalalkan bagi kaum perempuan. Jadi laki-laki dilarang untuk memakai perhiasan emas dan dilarang memakai bahan yang terbuat dari kain sutra. Hal tersebut sangat dilarang oleh agama maupun oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun manfaat berpakaian sesuai syariat Islam, di antaranya yang pertama, terbebas dari dosa yang berkepanjangan. Ketika manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tentu memperoleh pahala dari Allah kecuali ibadah tersebut
dilakukan secara khusyuk dan ikhlas. Artinya, ibadah yang semata-mata dilakukan hanya karena Allah. Namun, kalau manusia tidak menutup aurat atau berpakaian tidak sesuai syariah Islam, sudah pasti perbuatan tersebut berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila tidak segera berpakaian sesuai syariat Islam dilakukan setiap hari, sama halnya dengan sengaja berbuat dosa setiap harinya. Kemudian manfaat yang kedua adalah terjaga keselamatan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia senantiasa mendapatkan keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak ada manusia yang menginginkan kemalangan dan penderitaan. Kemudian manfaat yang ketiga adalah dijauhkan diri sikap aniaya dari sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam terutama kaum Hawa yang tidak menutup auratnya dengan pakaian yang sesuai syariat Islam atau jilbab mudah dan dipandang rendah oleh orang lain, terutama oleh kaum Adam. Karena orang laki-laki yang tidak beriman dengan mudah dan suka menggoda perempuan yang tidak menjaga diri dengan menutup aurat. Bahkan ada yang sampai terjerumus berbuat maksiat, seperti leluasa memandang perempuan yang bukan mahramnya, colak-colak tanpa merasa segan, dan sejenisnya. Dan manfaat yang keempat adalah ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aurat adalah aib, sehingga bagi siapa yang menutupinya, sama halnya menutupi aib pribadinya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia yang sudah berusaha menutupi aib dari diri sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menutupi aib dirinya sendiri. Kemudian manfaat yang kelima, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Pakaian yang islami dapat mendorong seseorang berbuat baik, sedangkan pakaian yang mengumbar aurat mendorong seseorang berbuat maksiat. Kemudian yang keenam, terjaga keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun akibat dari tidak berpakaian sesuai syariat Islam diantaranya adalah mudah dikenali aibnya oleh orang lain, membuka aurat kepada orang-orang yang bukan mahram, sama halnya menunjukkan aibnya kepada orang lain. Aib diri yang terbuka mengundang orang lain untuk mencela, mengejek, menghina, dan memandang rendah, yang akhirnya menjadi bahan hinaan. Yang kedua adalah telah menjadi teman iblis. Hal ini disebutkan di dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 39-40 yang menyatakan bahwa iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Hal ini menunjukkan bahwa iblis akan senantiasa menggoda manusia agar mengikuti mereka, yaitu dengan cara tidak memakai jilbab, karena mereka sudah bersumpah kepada Allah untuk menyesatkan dan mencari teman di dunia. Kemudian yang ketiga, telah mengumbar hawa nafsu. Menganggap tidak menutup aurat adalah sesuatu yang biasa adalah merupakan awal dari perilaku mengumbar hawa nafsu. Dan mengumbar hawa nafsu sama halnya membuat hawa nafsu menjadi liar. Hawa nafsu yang liar dapat membuat kehancuran diri manusia. Karena itu, harus segera sadarkan diri untuk menutup aurat dengan pakaian yang sesuai syariat Islam. Kemudian yang kelima adalah mudah terjerumus kepada perbuatan maksiat. Membuka aurat diri sendiri kepada orang lain sama halnya membuka diri untuk berbuat maksiat. Padahal perbuatan maksiat adalah bagian dari bentuk perilaku melanggar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya adalah keamanan diri terancam. Tidak sedikit kasus yang terjadi bahwa seseorang yang tidak menutup aurat, khususnya kaum Hawa, mendorong laki-laki yang tidak beriman
dengan mudah untuk mengganggu dan menggodanya, bahkan sampai berakhir dengan pelecehan seksual, penganiayaan, dan jenis perilaku buruk lainnya. Dan akibat yang terakhir adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pasti dan jelas, bahkan tidak ada kecuali bahwa orang-orang yang dengan sengaja membangkang perintah Allah pasti memperoleh murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia ini belum merasakan, bukan berarti tidak, karena pasti akan berhadapan dengan murka Allah kelak di akhirat. Dan kehidupan akhirat adalah bersifat abadi dan tidak pernah mengenal akhir. Karena itu, segera bertaubat, karena pintu bertaubat masih terbuka. Berikut ini beberapa perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengamalan berbusana sesuai syariat Islam, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang pertama, sopan santun dan ramah tamah. Hal ini merupakan ciri mendasar orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena hal ini merupakan salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai teladan dan panutan. Rasulullah SAW adalah orang yang santun dan lembut perkataannya serta ramah tamah perilakunya. Hal ini ditujukan oleh Rasulullah SAW bukan saja kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya saja, akan tapi kepada orang-orang yang memusuhinya. Yang kedua, jujur dan amanah. Hal ini adalah sifat orang-orang yang beriman dan saleh. Tidak akan keluar perkataan dusta dan perilaku khianat jika seseorang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membiasakan diri dengan hidup jujur dan amanah, maka hidupnya akan diliputi dengan kebahagiaan. Betapa tidak, banyak orang yang hidupnya gelisah dan menderita karena hidupnya penuh dengan dusta. Dusta adalah seburuk-buruk perkataan. Seorang muslim jika diberi amanah, dia akan menjalankan amanah tersebut tanpa berbuat kecurangan. Yang ketiga, beribadah adalah suatu kebutuhan rohani bagi manusia sebagaimana olahraga, makan, minum, dan istirahat sebagai kebutuhan jasmaninya. Karena ibadah adalah kebutuhan, maka tidak ada alasan orang yang beriman untuk melalaikan atau meninggalkannya. Orang yang beriman akan dengan senang hati melakukannya tanpa ada rasa keterpaksaan sedikit pun. Maksud di sini beribadah banyak sekali, baik membaca Al-Quran, sholat, sedekah, dan lain sebagainya. Yang keempat, gemar menolong. Menolong orang lain pada hakikatnya adalah menolong diri sendiri. Baik orang yang beriman, menolong adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata akan mendatangkan rahmat dan karunia yang tiada tara. Berapa banyak orang yang gemar membantu orang lain hidupnya mulia dan terhormat. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang kikir dan enggan membantu orang lain, dapat dipastikan ia akan mengalami kesulitan hidup di dunia. Tolonglah orang lain, niscaya pertolongan akan datang kepadamu, meskipun bukan berasal dari orang yang kamu tolong. Kelima atau yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Adalah mengajak dan menyeru orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang lain melakukan kemungkaran atau kemaksiatan. Hal ini dapat dilakukan dengan efektif jika ia telah memberikan contoh yang baik bagi orang lain yang diserunya. Tugas mulia tersebut haruslah dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Ajaklah orang lain berbuat kebaikan dan cegahlah ia dari kemungkaran. Baik anak-anakku semuanya, kita telah mempelajari berbusana sesuai syariat Islam. Mudah-mudahan kita semuanya tetap beristiqomah dalam kebaikan dan menyeru kepada kebaikan. Oleh karenanya, saya mengingatkan kembali kepada kita, baik laki-laki maupun perempuan, untuk tetap menjaga auratnya, menjaga pandangannya, dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berdoa
meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan rahmat-Nya dan bisa bertemu di surganya. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.